Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di spesial program dan Alhamdulillah sebentar lagi kita menyambut prosesi ibadah kurban. Bagaimana kesiapan Anda masing-masing dari kita? Semoga persiapannya diberikan kelancaran dan kemudahan, mulai dari terkumpulnya dana, kemudian proses membelinya, memilihnya, menyembelihnya, dan juga menyalurkannya. Dan tentu saja ini merupakan kerjasama yang harus solid. Oleh sebab itu kali ini narasumber dari Sragen ada Bapak Wiono di sebelah kiri saya, adalah pengurus Bikonda Sragen. Kemudian di sebelah ujung ada Bapak Alfat Vicky Guzali, beliau adalah manajer BUMM Farms. Kemudian nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan menebar kebaikan, menjaga amanah umat terkait ibadah kurban kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada narasumber yang sudah nanti akan menyampaikan informasi penting terkait dengan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran di perwakilan Sragen, begitu ya. Baik, ini saya ke siapa dulu nih ya? Pak Wiono dulu nih ya, pengurus Bikonda Sragen. Ini kalau Bikonda itu kan setiap perwakilan ada, ya kan? Terkaitannya dengan ibadah kurban ini masuk apa ini? Agenda kerjanya atau cabang ada manajer tersendiri di Bikondanya? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Bikonda Sragen dalam hal ini melaksanakan amanah dari perwakilan. Jadi salah satu kegiatannya itu diberi amanah untuk penyediaan hewan kurban. Jadi ini salah satu kegiatan Bikonda Sragen dalam kegiatan tahunannya. Salah satunya adalah menyediakan hewan kurban untuk warga-warga yang selama ini masih di sekitaran perwakilan Sragen saja. Mungkin gitu, Mas. Ya, baik. Jadi dapat amanah untuk menyediakan hewan kurban begitu. Iya, betul. Itu sejak tahun kapan atau sudah lamakah atau gimana? Oh ya, jadi kami diberi amanah untuk menyediakan hewan kurban bagi warga MTA Sragen ini dimulai 2020 kemarin ya. Jadi ini mungkin tahun yang ke-6 insya Allah. Jadi sudah 6 tahun ini kita berjalan. Dan Alhamdulillah sejak tahun 2020 sudah bisa dijalankan dengan baik ya itu ya. Ya Alhamdulillah selama ini kita bisa melaksanakan amanah dengan semaksimal kami insya Allah. Jadi di lapangan dan di tempat penyembelihan juga bisa diterima sesuai dengan syarat-syarat kriteria dari panitia. Ya. Kalau di kepengurusan Bikonda Sragen, Pak Wiono sebagai apa ini? Di struktural. Jadi struktural Bikonda Sragen itu ketuanya Pak Wahid Al-Amin. Saya ketua 2. Untuk sekretaris Mas Abdul Manan. Terus bendahara Mas Hasid Indro Purnomo dan Pak Agus Sumarno. Terus humasnya Mas Rohmat. Dan ada beberapa lagi di bidang pemberdayaan umat, itu ada Pak Rohmat Safrudin, Pak Windy, dan Pak Saiful. Ya, baik. Baik, saya ke manajer. Ini nyebutnya saya gimana nih? BUMM apa BUM? Gimana lazimnya? Biasa teman-teman itu kalau memanggil nggih Bums Farm. Bums Farm ya. Bums Farm. Berarti apakah ini memang spesialisasinya di peternakan atau apa? Atau semua sektor ekonomi? Boleh dijelaskan? Jee. Artinya dulu BUMM apa itu? Nggih. Untuk kepanjangan dari Bums Farm itu adalah badan usaha milik majelis. Farm itu peternakan.
Jadi badan usaha milik majelis yang terkonsentrasi di bidang sementara ini di bidang peternakan seperti itu. Nggih. Jadi memang untuk peternakan saja ya. Nggih, sementara ini di bidang peternakan. Sejak kapan ini? 2021. 2021. Ya. Oh ya, setelah Bikonda kemudian lahirlah Bums ini, Bums Farm ya. 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 Ini kalau tadi menyediakan hewan kurban. Nggih. Kemudian Bums ini apa ini? Memelihara atau gimana? Ya, jadi untuk persiapan kurban itu kan kita menyuplai hewannya untuk sapi dan domba atau Ke kambing. Bikonda atau gimana? Ke Bums Farm itu tadi. Ya, Bums Farm itu kan sebagai salah satu yang diurusi dari Bikondanya Sragen. Ngoten. Ya. Kemudian Boleh saya tambahkan? boleh. Jadi gini, jadi Boom Farm ini salah satu usahanya Boom ya, jadi badan usaha milik majelis tadi atau Bikondanya Sragen itu biasa disebut Boom kan gitu. Jadi Boom Farm ini memang rencananya itu memang untuk peternakan. Jadi kedepannya kita mau membangun peternakan baik itu domba maupun sapi. Yang diharapkan itu pusatnya nanti di Boom Farm ini untuk perwakilan Sragen. Tapi untuk kemarin sempat jalan beberapa 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi ini sementara kita berhenti dulu karena situasi hewan yang memang tidak menentu dan juga kita belum ada tenaga ahli yang memang betul-betul siap untuk menangani, sehingga kita putuskan untuk berhenti dulu sambil kita mempersiapkan supaya nanti kalau kita jalan ya jalan tidak berhenti lagi kan gitu. Baik, itu terkait dengan aktivitas ini saat ini vakum dulu ya. Terlepas vakum dan aktif, berarti kan secara harfiahnya Bums Farm ini dia sebuah lokasi peternakan kan? Iya. Ya, di mana itu lokasinya? Untuk lokasi kita di Dusun Peleman, Kecamatan Ngemolong, Sragen. Itu. Ya. Menempati luas area berapa? Kurang lebih 8.000 meter. Ya. Nggih. Itu merupakan aset perwakilan atau perorangan atau gimana? Betul, itu merupakan aset perwakilan. Perwakilan. Nggih. Jadi secara pembentukan itu akan dijadikan lahan peternakan sapi dan domba. Betul. Dan itu didesain untuk menghadapi puncak ibadah kurban atau diperjualkan juga untuk dikonsumsi atau gimana? Coba bisa Nggih. Baik, untuk Bums Farm yang kemarin sudah berjalan itu kita juga menyediakan hewan-hewan untuk masyarakat sekitar yang sekiranya membutuhkan untuk akikoh, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti itu kita juga menyediakan. Beli untuk dia jual sate gitu? Betul. Melayani juga. Melayani juga. Sekaligus untuk pemesanan akikoh dan sebagainya itu kita juga menyediakan untuk yang tinggal konsumsi. Jadi udah siap matang untuk siap dikonsumsi. Juga menyediakan yang porsi yang matang. Ya, yang matang. Oh, berarti kan di situ selain untuk beternak juga untuk diperdagangkan. Kemudian juga digunakan olahan konsumsi juga. Betul. Dan itu dari Bums Farm semua itu. Semua. Bisa diupayakan ya. Bisa Jadi misalkan saya datang ke Nuwun gitu, saya mau akikoh gitu ya. 2 kambing. Tolong mateng diantar ke alamat ini. Bisa. Bisa ya. Insya Allah bisa. Begitu. Kita siap Ya. melayani. Baik. Nah, ini menarik sekali ya. Ini terlepas ini masih vakum atau enggak ya? Karena ide ini atau konsep ini dan sudah sempat berjalan ini memang sangat lekat dengan kebutuhan masyarakat ya. Tidak akan berhenti kebutuhan konsumsi daging. Tidak hanya puncak ibadah kurban saja. Itu berarti kan punya semacam tenaga. Ini kita taruhlah ini jalan ya. Berarti kan tidak hanya tenaga untuk mengembala atau memelihara. Berarti ada yang juru sembelihnya. Juru sembelih ada. Boleh diuraikan berapa pasukan yang sementara kita untuk menangani yang pesanan-pesanan yang sudah matang itu paling ada 3
3 personil untuk menangani yang masakan siap sedia tadi. Untuk yang siap saji itu. iya. Itu 3 orang itu apa itu statusnya? Ada yang bisa nyembelih atau gimana? Oke, jadi untuk nyembelih sekaligus mengolah. Itu ya. Ya. Oh ya, baik. Ya, sekarang konsentrasi ke puncak ibadah kurban. Berarti kan di sana banyak lalu lintas ternak ya. Iya. Yang pernah dijalani sesuai pengalaman, boleh digambarkan berapa kapasitas yang sudah pernah ditangani? Iya. Jadi untuk Boom Farm sendiri ke 3 tahun yang lalu kita mendatangkan sapi Madura itu sampai 100 ekor. Sapi Madura 100 ekor kita tampung di kandang Boom Farm. Itu juga ada beberapa kambing, itu kita kalkulasi ada sekitar 200 sampai 300-an ekor kita muat juga. Yang tahun selanjutnya kita juga pernah ambil dari Bali langsung 2 red ya kisaran 50-an ekor. Terus jadi kita hewan masuk itu nanti kita seleksi yang sekiranya tidak masuk kriteria kita, terus ada cacat dan sebagainya, itu semaksimal mungkin kita jual terlebih dahulu. Soalnya kalau untuk persyaratan kurban kan tidak masuk. Jadi ada hewan yang terseleksi, kita ambil yang sudah diseleksi dan itu udah siap kurban seperti itu. Ya, itu kurban ya. Jadi, Kemudian yang non kurban, gimana mobilisasinya? untuk yang non kurban biasa Apakah kita beli induan kemudian diberdayakan, ataukah beli yang masih kecil-kecil kemudian dibesarkan? Gimana konsepnya? Untuk yang non kurban biasa kita juga bekerja sama dengan jagal, terutama yang pesanan kambing atau domba itu kita menyediakan bibitan kisaran bobot di bawah 20 kilo. Nanti kita gemukkan 2-3 bulan. Setelah itu mencapai bobot 25 sampai 30 kilo, kita jual ke jagal ataupun ke pengepul jagal. Kita bekerja sama seperti itu. Setelah itu untuk yang sapi yang kita kelola itu biasa kita juga menyediakan yang menyuplai atau mendatangkan sapi yang kurus atau yang bakalan yang masih belum gemuk lah, nanti kita gemukkan. Setelah itu kita jual ke kerjasama dengan bakul-bakul. Betul ya. Iya. Lalu saat ini sudah vakum ya. Dan bagaimana pengadaannya hewan ini dan pendistribusiannya? Nyimpennya di mana? Untuk hari ini. Ya, yang saat ini kan vakum nih. Berarti kan nggak bisa digunakan tuh lahan. Gimana mobilisasinya? Oke, jadi untuk tahun ini memang kami dari tim perwakilan yang mengurusi hewan kurban ini memang tidak memelihara sendiri di Boom Farm, karena amanahnya mulai tahun ini memang kita dititik beratkan untuk bekerja sama dengan warga-warga kita yang menyediakan hewan kurban. Jadi dari kerjasama kita dengan warga-warga ini jumlahnya itu sudah memenuhi kuota yang masuk ke kita, sehingga kita tidak menyediakan khusus sendiri. Jadi kita cukup dari warga-warga ini saja. Nah, untuk hewannya ini memang semua sudah tersedia di warga-warga yang bersama dengan kita ini. Jadi seandainya kita mau melihat pun barangnya siap ada. Dan insya Allah kita selain menyiapkan hewan, kita juga memilih dan menyeleksi sekaligus, sehingga nanti ketika itu dikirim ke tempat penyembelian itu insya Allah sudah masuk memenuhi kriteria sembelian hewan kurban. Jadi pemberdayaan warga-warga MTA Karanganyar yang berprofesi selama ini sebagai peternak begitu ya? Iya, untuk ini kita 60% kita warga Sragen sendiri, dan yang 40% memang kita masih menggandeng mitra-mitra
ya warga tapi di luar Di luar. perwakilan. Ada dari Di luar Sragen, Karanganyar ya? Oh. dari Karanganyar ada, Tapi dari masih Boyolali lingkup juga ada. Tetap dari warga. Yayasan Majelis Iya, Tafsir warga ya? Majelis Ya. Tafsir. Baik, setidaknya ini sudah mempraktekkan hilirisasi begitu ya. Iya. Ini tahun ini kita sudah 100% dengan warga MTA sendiri. Jadi bela beli. sudah tidak ada dengan bakul di luar warga. Nah, baik. Tahun ini 100%. Nah, kemudian untuk berarti gini, coba saya kasih deskripsi ilustrasinya. Misalkan ada salah satu peternak ada 5 atau 6 gitu ya. Berarti dia melihara terus sampai pada akhirnya dia bawa kemana atau ada yang jemput ke beliau, gimana? Ya, untuk kerjasama kita ini memang pengiriman sampai nanti di tempat sembelian. Jadi Yang bawa si beliau ya? Iya, yang bawa memang Melihara? dari melihara. Oh, jadi yang begitu. kerjasama dengan kita. Kecuali beliau kesusahan dalam hal harus mengirim ini kesulitan, nanti kita bantu. Oh, kita gitu. sediakan armada sampai ke tempat penyembelian. Berarti panitia tinggal Pak, ini tanggal sekian jam sekian tolong kirim. Iya. Oh iya, kirim kalau bisa ya kan. Iya. Kalau enggak, waduh nggak bisa Pak ini. Oh, nanti ada tim yang ngambil. Ngambil ya ada. Oh, iya, iya. gitu. Oke, jadi itu gambaran ya Bums Farm, tapi masih vakum, tapi nanti ke depan masih ada konsep untuk dihidupkan atau gimana? Insya Allah nanti tahun depan kita rintis kembali untuk Bum Farm ini sambil kita membuat konsepnya lebih jelas lagi sehingga nanti diaplikasikan itu bisa jalan. Ya. Karena saat ini kita memang masih kekurangan di tenaga ahlinya gitu. Kalau Dalam arti ahli ini apa ini? Ahli ini- Apakah yang kesehatan hewannya atau gimana? ahli ini ya yang istilahnya yang ngopeni itulah. Oh, Ngopeni begitu. hewannya ini memang perlu keseriusan ya. Jadi kalau memang kurang serius, yang namanya peternak ini kan berkaitan dengan nyawa. Iya. Jadi Hariannya sangat rentan. Jadi kan. nggak bisa disampaikan. Oh ya, saya nanti datang Selasa sama Jumat saja, nggak bisa ya. nggak bisa. Jadi makanya harus itu ya. yang saya hampir maksud. harus 24 jam gitu Ya, kalau kita yang sudah buka dikatakan ahli farm itu itu. yang menangani intensif ya. Ya, yang menangani Karena kan intensif. ahli bisa dikatakan dua asumsi kan. Yang satu ahli berarti ini ada dokter hewannya atau apa gitu. Ya. Jadi yang hariannya secara intensif memeliharanya itu yang belum dapat begitu ya. Apa belum ada gambaran misalkan yang bapak-bapaknya yang peternak itu gimana? Gak bisa disatukan di satu titik itu gak bisa? Atau gimana? Iya, gini, nanti kita memang ke depan kita mau istilahnya buat kandang-kandang di tempat warga begitu. Oh, Nanti ke depannya begitu, tapi ini sementara kita merintis dulu di Bum Farm ini. Nanti kalau jalan lah ini kita kembangkan ke warga-warga sehingga untuk tahun-tahun berikutnya itu nanti cukup dari Sragen sendiri yang kita harapkan itu sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk minimal tahunan korban itu sudah bisa gitu. Ya. Nah, sementara ini kita belum bisa 100% dari Sragen. Ya. Baik pemirsa, itu sedikit gambaran ya bagaimana Sragen mengelola manajemen sumber dayanya dalam menghadapi puncak ibadah kurban sekaligus untuk konsumsi komersial lah gitu. Silakan nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Kami buka di line telepon 0271 6793000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000 terkait dengan perbincangan kita tentang peternakan hewan untuk menyongsong ibadah kurban ataupun lainnya. Kami buka peluang. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami. Tentunya setelah kita simak beberapa informasi yang berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di special program siang hari ini. Masih bersama pengurus Bikonda Sragen dan juga manajer Bums Farm dari Sragen terkait dengan persiapan
puncak ibadah kurban pada tahun 2026 kali ini. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Ya, kita lanjutkan. Tempat penyembelihan di kawasan Sragen, perwakilan Sragen ada berapa titik? Iya, jadi untuk perwakilan Sragen ini menyuplai 3 tempat penyembelihan, yaitu untuk wilayah Kecamatan Masaran ini masuk ke pusat 3 Polokarto, lalu Sragen bagian barat itu berkumpul di tempat penyembelihan pusat 4 Gemolong, dan Sragen bagian timur itu di pusat 7 Ngerampal. Jadi ada 3 tempat penyembelihan yang selama ini Sragen tergabung. Ya. Kemudian kalau Sragen berapa lama untuk mengelola korban itu? Kan ada 4 hari nih. Iya. Itu 4-4-nya hari full masih melayani atau 3 hari udah kelar? Ya, untuk selama ini sampai tahun kemarin yang terakhir itu 4 hari penyembelihan. Jadi dari hari raya sampai 3 hari tasrik itu penuh termasuk. Jadi di 3 tempat penyembelihan yang Sragen suplai ini semuanya 4 hari. 4 hari ya? Iya. Ya, sekarang kita bahas terkait dengan produk. Iya. Apa yang dilakukan oleh panitia kalau didapati ternyata hewannya itu tidak qualified, baik itu dari segi timbangan ataupun ada tanda-tanda yang nyata itu gagal untuk masuk, bagaimana? Ya, jadi memang ini salah satu tugas dan tanggung jawab Bikon dalam hal ini, karena kita yang diberi amanah untuk mencari dan menyediakan hewan kurbannya, maka kami bertanggung jawab sampai hewan itu sampai ke tempat penyembelihan, kan gitu. Jadi seandainya ada dari rekanan kita yang menyuplai barang itu tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan panitia dan syar'i, tentunya tidak ada istilahnya harus udur-uduran gitu. Pokoknya enggak masuk ya enggak masuk kan. Nanti jadi enggak ada ordal ya? Enggak ada. Dong, ya. Enggak ada, kita enggak ada. Karena ini ibadah ya? Iya, ibadah. Walaupun kita ini timnya perwakilan, justru di situ kita malah enggak ada istilah kompensasi atau dispensasi keringanan, dispensasi atau privilege tertentu yang kita terima karena kemudahan-kemudahan enggak ada. Dan kita juga tidak pernah meminta misalnya timbangan nggonku mbok dikurangi sithik, itu enggak ada. Jadi ketentuan panitia seperti itu ya kita ikut gitu ya. Jadi pernah kita juga di tahun-tahun awal, jadi mungkin karena ini udah tahun ke-6 ya tahun ini, itu mungkin 4 tahun pertama lah kita itu selalu itu terjadi keadaan gimana dari rekanan kita itu kurang jumlah dari yang kita pesankan, yang kita minta. Karena jumlahnya itu sebenarnya jumlah ada. Sekian ekornya Ya. apa bobotnya? Jumlah sekian ekornya itu sebenarnya ada spelling juga malahan. Kalau kita misalnya kita beli di tempat A itu 100 misalnya, itu kita pengecekan dari H kurang 1 bulan sampai hari H itu kita ngecek minimal itu 4 kali. Itu kalau kita cek ya semua siap dan tapi di hari pengiriman itu kan setiap masuk kan mesti dicek dulu juga minimal beratnya kan gitu. Itu seandainya ada yang tidak masuk itu ya kita mengganti. Tapi kalau dari yang kita kerjasama untuk menyediakan ini sudah menyerah, tidak bisa mencari ganti, ya kita cari sendiri kan. Ini kita sudah mengalami. Ada antisipasinya ya? Ada. Karena ini sudah berkali-kali, insya Allah semakin kesini kita cari gantinya semakin cepat kan. Dari dulu pun kita sebenarnya ada yang harus cari ganti ya. Memang yang kita agak
bekerja ekstra itu memang di tahun pertama dan kedua. Kita itu tahun pertama itu 2 malam berturut-turut gerilya cari barang. Dan alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan doa dari pimpinan dan semua warga, kita bisa memenuhi amanah yang kita terima kan gitu, yang kita emban untuk menyediakan sejumlah hewan kurban yang harus kita masukkan ke tempat penyembelihan. Untuk penggantian hewan gitu ya, Ya. ada nggak tambah-tambahan lagi, susulan tambahan dari pihak pengkurban gitu? Yang dimaksud tambahan pesanan gitu. Tambahan, wah ini tambah 100.000 ya karena ini cari ganti, Iya. gantinya nih bobotnya lebih. Lah ini harganya juga lebih, mohon disesuaikan urunannya tambahin 100 ya untuk nambahin nambel ini gitu, gimana? Ya, jadi begini. Jadi untuk seandainya ada kekurangan dari rekanan kita yang karena sesuatu hal tidak bisa masuk, itu kita mengganti tanpa ada tambahan. Jadi kalau kita sudah menerima dari warga itu sejumlah uang, yaitu yang kita belanjakan. Jadi kita tidak karena kita carinya tambahan itu kan berarti harinya mepet Pak. Iya, mepet, itu iya, terus harganya naik, terus kita minta tambahan enggak. Jadi itu sudah termasuk bagian dari layanan kami. Jadi kalau kita sudah menerima ya insya Allah barang tetap akan kita sediakan di hari penyembelihan kan gitu. Jadi kalau di panitia saat ini itu kan tahun-tahun kemarin itu kan untuk kambing kan 24 kilo. Kalau kita cari ganti itu minimal di atasnya itu yang, karena kalau kita cari ganti kita tidak mungkin cari balik lagi, itu tidak mungkin. Jadi, kan hari-hari terakhir apa adanya, seadanya itu. Iya. Kita kalau cari ganti insya Allah di atas kriteria yang ditetapkan. Jadi begitu kita bawa ya langsung masuk kan gitu. Berapapun harganya itu sudah jadi tanggung jawab kami. Tidak melibatkan lagi warga yang tadi sudah pesen karena ini terus kita minta tambahan enggak. Dan ini karena di Sragen ini dikelola oleh perwakilan ya. Dalam hal ini BUM sebagai pelaksananya, ini juga ada kemanfaatan kebersamaannya kan gitu. Jadi seandainya ada warga yang dananya minim istilah kayak gitu. Jadi misal kita menetapkan rupiah tapi kurang sedikit, itu tetap kita layani tanpa ada tambahan lagi kan gitu. Jadi kita juga semaksimalnya melayani warga-warga yang memang kemampuan maksimalnya di bawah standar harga kita. Bisa diangkat bersama bisa, berarti ya. Karena ini kebersamaan, dan seandainya nanti di dalam pendistribusian ya, ini juga pernah terjadi juga ada kekurangan, itu kita bisa menyuplai tambahan hewan tanpa ada tambahan biaya lagi kan, gitu. Jadi ini kan kita juga dari perwakilan dan nanti juga untuk pembagian di perwakilan kan gitu. Jadi kita juga tetap akan mensupport panitia seandainya ada kekurangan sedikit ya gitu. Nanti kita bisa menambah hewannya. Kalau ketentuan panitia tahun ini gimana? Terkait dengan bobot hewan, kemudian biaya-biaya tambahan penyembelian, packing dan lain sebagainya gimana? Ya, jadi untuk teknisnya di tempat penyembelihan bukan kami ya. Jadi kami tidak terlalu paham kan gitu. Jadi tapi untuk kewajiban hewan kurban yang masuk itu salah satunya tanggung jawab kami. Jadi diantaranya bahwa bobot masuk itu untuk hewan kambing saat ini atau tahun ini itu minimal di 24 kilo. Itu untuk menyesuaikan kriteria syariat besar. Besar itu kan relatif, tapi dengan panitia ditetapkan relatifnya itu minimal 24 kilo kan. Terus untuk sapi itu 250 kilo. Itu batas bawah ya itu ya. Itu batas bawah. Jadi semakin di atasnya semakin bagus kan gitu. Biar tidak terlalu kecil, karena kalau hanya kita pegang besarnya saja, itu besar menurut saya dengan menurut Pak Tommy kan beda kan. Ya. Oh, jadi
ada divisi lain ya yang tadi bukan ranah ke arah itu. Iya. Berarti itu siapa yang akan menghandle itu? Oh ya, jadi untuk teknis pengemasan terus pembagian itu nanti sudah ada panitia sendiri dari majelis nih. Jadi panitia penyembelian. Nah, ini panitia penyembelian ini di bawah koordinasi dari panitia pusat, MPA pusat kan begitu. Jadi ya. di situ kami sebagai perwakilan sebagai penyedia hewan kurban kan tentunya tidak masuk di situ kan gitu. Oh, berarti perwakilan bukan ranah kita kan menyediakan sebaik-baiknya dimasukkan ke pusat. Nah, itu otoritas pusat untuk mengelolanya mulai dari nyembeli sampai distribusi dan packingnya ya. Itu udah majelis itu. Bukan ya, terkait dengan ini sakit ya toh. Kan itu ada rentang waktu sebulan tadi ya, sempat cek 4 kali gitu. Ada pengalaman gimana? Waduh, pasti cek keempat, injury time, mau sholat id ya toh. Duh, sakit. Ada pengalaman? Ada itu pernah kita alami di tahun kedua. Jadi dari 2-3 kali kita survei itu bagus, barangnya bagus, perkembangannya juga bagus. Tapi ketika hari pengiriman itu masuk timbangan itu bobotnya itu banyak yang merosot. Dari sisi jogrok bentuk itu sebenarnya masuk kelihatan besar. Dari tapi penampakan profilnya gitu ya. Ketika ditimbang itu ternyata turun bobotnya. Nah, ini memang salah satu dinamikanya peternakan seperti itu. Jadi untuk mempertahankan bobot ini juga perlu ketelitian tersendiri kan gitu. Itu kalau diketahui pada saat hari pertama, apakah ini kami tarik dulu, nanti kita upayakan 3 hari lagi, semoga di hari keempat sudah bisa sesuai gitu, atau gimana? Ya kalau janjinya bakul rekanan kita seperti itu. Saya setuju. Kita itu nanti pokoknya kita tanggung jawab. Tapi kalau kita di perwakilan Sragen ini tidak mau seperti itu. Jadi kalau memang ini tidak masuk dan jenengan tidak siap menyediakan ganti, kita yang mencari. Kalau nunggu nanti hari terakhir masuk ternyata tidak ada juga, kan kita repot. Masa utang kurban dihutang kan. Wah, ini maaf karena hewannya belum siap. Tahun depan ya. Kita siapa tahun depan kan enggak ada itu. Enggak ada dalam tuntunan. Jadi kita enggak mau mengambil risiko di hari terakhir ternyata juga enggak siap, sehingga kita kalau memang kembali dan tidak siap mengganti, ya kita sendiri yang menyiapkan. Ya. Sekarang kita bicara alur dari cabang ya. Dari seorang warga gitu kan. Beliau kasih ke cabang uangnya, ya kan. Terus uang itu gimana larinya lagi? Coba diceritakan. Jadi alur tersedianya hewan atau hewan ini sampai di tempat penyembelihan itu dari warga ini mendaftar di cabang masing-masing. Di cabang masing-masing mendaftar dan menyerahkan biayanya atau uang kurbannya. Nanti dari cabang mengorganisirnya. Terus nanti setelah uang ini terkumpul disetor ke bendahara kan, di bendahara Bikonda yang mengurusi hewan kurban ini. Jadi saya, Mas Vicky pun tidak pegang uangnya itu. Jadi ini sudah ada yang ngurus sendiri bendahara. Dari bendahara cabang ke bendahara perwakilan, nanti bendahara perwakilan baru ke bakul-bakul yang kita beli hewannya itu. Harga sudah di angka berapa untuk tahun ini? Ya, untuk tahun ini kita patok harga untuk kambing itu 2.300.000 all in, jadi termasuk biaya sembelihan. Oh, sudah. Jadi kalau bayar 2.300.000 itu sudah lengkap. Jadi sudah lengkap sampai ke tempat penyembelihan. Dan bobotnya itu kita janjinya itu memang sesuai kriteria panitia. Tapi nanti di lapangan insya Allah lebih dari 60% itu di atasnya kriteria itu.
mungkin 80% untuk tahun ini karena kita lihat barangnya itu mantap. Bilangnya begitu. Dan sudah beliau mantap. untuk sapi ini tahun ini kita di urunan per orang kalau dipukul rata ya itu di 3.200.000 untuk per orang untuk sapi. Iya, untuk sapi. Berarti kali 7 ya? Iya. Itu 3.200.000 dan beratnya ya kita janjikan sesuai minimal standar dari panitia. Kalau kita ada dua harga untuk sapi ini. Jadi ada urunan 3.200, ada urunan 3,5. Kalau 3,5 itu tadi nanti 3.200 sudah plus penyembelihan? Sudah. Jadi, uang penyembelihan sudah plus ya? Sudah masuk. Jadi itu semua sudah masuk. Yang 3,5 ini nanti kita janjikan di bobot 300 up kan gitu. Kalau yang 3.200 itu 250 up. Jadi ibarat sepak bola pakai U ya. Ya. Tapi U-nya U up ya. Bukan under ya. Iya. Iya. Baik. Nah, dari sekian pengalaman 2020 sekarang 2026 yang sedang akan dijalani. Apa yang jadi kendala klasik dari tahun ke tahun? Kendala kita sebenarnya ada di karena ini kita melaksanakan amanah ya. Jadi kendala kita itu sebenarnya di menjaga kesiapan hewan ini ya. Jadi tetap stabil sampai hari hanya. Ya itu kendala kita kan itu. Karena cuaca, gimana ya? Makanan. Kalau kita itu dari tahun ke tahun itu problemnya sama. Jadi ketika kita mau mendekati hari H Idul Adha itu pasti penyakit hewan itu muncul. Nah ini yang gitu ya menjadi PR besar dari dulu sampai sekarang kan. Bahkan itu perasaan atau analisis teknis itu? Iya itu memang terjadi tiap tahun begitu. Kok nggak kemarin gitu? Sampai tahun ini juga begitu kan. Ini ya terutama tahun ini sapi ini masih banyak penyakit yang perlu pengawasan ekstra. Apa itu yang jenisnya? Sekarang ini masih di PMK Mas. PMK, jadi ya? PMK itu sekarang masih jadi momoknya peternak. Itu. Iya. Ya. Kemudian harapan kedepannya nih dengan semua jeripayah, effort luar biasa dan juga wadah yang sudah sangat bagus ini, apa harapannya? Iya. Kami berharap tentunya dari tim perwakilan ini kebersamaan yang sudah kita bangun sampai 6 tahun ini tentunya kita ingin kedepannya akan meningkat kan. Jadi kita harapkan dukungan dari warga juga semakin naik sehingga kebersamaan ini juga akan semakin terasa. Kita didukung dengan program-program ini tentunya nanti program-program lain ke depan juga kita harapkan bisa berjalan. Ya. Satu lagi nomor telepon yang bisa diakses oleh publik warga ya. Warga MTA khususnya di wilayah Sragen yang ingin memasukkan dananya, menerima dana ya berarti ya? Iya. Kalau nyetor kambing, hewan gimana? Menerima nggak sih? Kalau untuk penyetoran dana ini kita memang harus lewat satu pintu. Cabang? Bendara cabang berarti baru termasuk perwakilan. ada simpatisan, berarti larinya ke cabang aja? Iya, ke cabang. Oh gitu. Dan untuk yang bawa sendiri pun bawa sendiri kami tidak mengkoordinasi, tidak mengurusi. Karena kalau bawa sendiri itu dikoordinasi cabang masing-masing. Nanti yang menyetorkan ke tempat penyembelihan itu koordinasinya di cabang. Beda ya? Iya. Nomornya berapa yang bisa dihubungi? 0895 6344 29438. Diulangi 0895 6344
29438 Ya. dengan Mas Rohmat. Mas Rahmat ini ya. J. Baik, di 08956344294438 ya, Mas Rahmat. Nanti bisa ini terkait misalkan mau kerjasama, wah saya punya potensi ini, Bisa. apa ternak saya. Tapi ada khusus nggak? Kalau yang belum warga Anta, boleh nggak kerjasama untuk mensuplai gitu? Jadi Terbuka nggak itu? untuk suplai ini sesuai amanah dari majelis ya, dari baik pengurus perwakilan dan arahan dari majelis itu kita semaksimalnya untuk dengan warga. Oh ya, skala Jadi, prioritasnya masih antar warga ya. kecuali dari warga ini kita tidak belum memenuhi kuota kita, misalnya kebutuhan Baru kita belum memenuhi, baru kita boleh menambah referensi boleh, dari luar. luar Ya, ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Wiono dan Mas Alfat Vicky Gozali atas informasinya. Semoga kerja kerasnya juga mendapat balasan yang berlimpah karena ini mendukung lancarnya ibadah umat Islam, salah satunya dalam ibadah kurban. Sukses selalu, jaga kesehatan, dan kita nantikan kabar berikutnya di tahun berikutnya nanti sebagai evaluasi dari tahun ke tahun ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama spesial program siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomil Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.